Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Alhamdulillah baik, Pak. Pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek yang kita awali dari surat Al-Fatihah, kemudian Ad-Duha, Al-Insyirah, dan surat At-Tin. Baik, kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarhamma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, demikianlah untuk pembiasaan membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan barokah kepada kehidupan kita, baik di keluarga, di lingkungan, dan masyarakat secara umum. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum saya memulai dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin cek dulu untuk kehadiran ya. Trisha. Ada, Pak. Muhammad Reza. Ada, Pak. Ardiana. Ada, Pak. Untuk mempercepat akan saya screenshot saja ini, jadi biar tidak makan waktu ya. Maaf, yang pertama kita membahas zakat secara umum, pengertian, tujuan, kemudian dasar zakat dan pembagian zakat. Terus yang kedua kita kemarin membahas tentang zakat fitrah secara khusus ya. Nah itu kembali dulu. Zakat secara bahasa pengertiannya apa kemarin? Arti zakat secara bahasa. Siapa yang mau menjawab? Suci, kesucian atau berkembang. Kesucian atau keberkahan. Betul, suci, kesucian atau keberkahan, atau bisa diartikan tumbuh kembang, gitu ya. Kalau secara istilah, ukuran tertentu berupa makanan pokok yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu. oh iya tuh zakat fitrah ya. Kalau secara umum zakat saja adalah seukuran harta tertentu yang diberikan kepada orang yang
menerimanya. Berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu pula. Biasa umum seperti itu. Nah, kemudian zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu adalah memberikan seukuran bahan makanan pokok atau beras kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara membayar zakat fitrah. Untuk itu silakan perhatikan ini dulu anak-anak ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Tema keempat masih sama temanya, yaitu ayo membayar zakat. Pada subtema kali ini adalah tata cara zakat fitrah dan hikmah zakat. Nah, selanjutnya peta konsep belajar kita pagi hari ini yang akan kita pahami pada pagi ini adalah pertama persiapan, kemudian niat zakat fitrah dan pelaksanaan. Dilanjutkan dengan hikmah zakat. Baiklah, selanjutnya tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, menjalankan kewajiban membayar zakat fitrah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang ketiga, yang kelima adalah terbiasa melakukan zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam yang ketiga. Nah, inilah tujuan belajar kita pada pagi hari. Untuk itu, anak-anak, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini sebagai bahan diskusi, ya. Jadi yang pertama yang harus dicari jawabannya dalam diskusi kita hari ini, apa saja yang harus disiapkan untuk membayar zakat, harus dijelaskan. Kemudian yang keempat, jelaskan hikmah membayar zakat fitrah dari segi agama, akhlak, dan sosial kemasyarakat. Dicari apa yang harus kita siapkan untuk membayar zakat fitrah. Saya kasih waktu beberapa menit. Makanan pokok. Makanan pokok, ya, menyiapkan makanan pokok atau bahan makanan pokok. Nah, selain bahan makanan pokok, ada enggak yang harus disiapkan yang lain? Iya, betul, uang, ya. Jadi yang harus disiapkan ada dua. Apa tadi? Makanan pokok, bahan pokok dan uang. Beras atau bahan makanan. Makanan. Nah, karena zakat fitrah itu sebagian ulama juga membolehkan dibayar dengan uang, maka yang harus kita persiapkan adalah Uang. bagaimana lafadznya atau niatnya untuk membayar zakat fitrah. Siapa yang sudah bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Rifa dan Sahila, Pak. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat atau saya niat an ukhrija, mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah, an nafsi, untuk diri saya, untuk diriku, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian kalau untuk yang menerima zakat, jadi seandainya anak-anak menjadi penerima zakat atau mewakili penerima zakat jadi amil misalnya ya. Nah, berarti zaman mengucapkan apa? Nah, coba si Ardiatma tolong dibaca ini. Ajarokallahu fima a'toita wa barokallahu fima abqoita. Engkau berikan. Ajarokallahu, semoga Allah memberikan balasan. Fima, pada apa? A'toita, yang telah engkau berikan. Wa barokallahu, dan semoga Allah memberkahi. Fima abqoita,
pada hartamu yang tersisa. Dengan dua cara. Caranya gimana? Dengan melalui amil maupun zakat secara dilakukan dengan dua cara, yakni melalui amil zakat maupun secara mandiri. Nah, ini berarti kalau membayar zakat seperti ini namanya zakat gimana? Termasuk cara menjaga cara zakat yang bagaimana? Nah, kalau ini zakat bagaimana ini? zakat melalui amil. Zakat melalui amil. Persiapan, apa saja yang harus kita siapkan untuk membayar zakat tadi, apa saja? Makanan pokok dan uang. Makanan pokok dan uang, ya. Terus bagaimana niat zakat fitrah dan doa orang yang menerima zakat fitrah? An uhrijal zakatal fitri lillahi ta'ala. Iya. Terus untuk doa orang yang menerima zakat. Barakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Iya, bagus sekali. Terus bagaimana caranya membayar zakat? Melalui dua cara, dengan amil atau mandiri. Pelaksanaan mandiri. Iya, melalui dua cara, dengan cara mandiri atau melalui amil. Nah, yang terakhir anak-anak pembahasan kita kali ini adalah hikmah membayar zakat dari segi agama bagaimana? Merupakan sarana penghapus dosa. Boleh penghapus dosa. Terus, siapa lagi? Berzakat berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Akhlak kali. Kalau dari segi akhlak apa? Zakat dapat menyucikan akhlak. Angelika silakan, satu saja. Menambah sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi membayar zakat. Nur Ifadatul silakan. Zakat dapat mensucikan akhlak. Yang ketiga, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat Ar-Rahman atau belas kasih. Terus yang keempat, merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga baik bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan. Oke. Sekarang kalau secara ijtimaiyah, secara kemasyarakatan. Saya Pak. Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Ya, berarti membantu fakir miskin. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Hikmah zakat dari sisi agama. Satu adalah ibadah. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, memperoleh pahala. Yang keempat, penghapus dosa. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Yang Sosial. keempat, Memacu pertumbuhan ekonomi. ya, memacu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, Memperluas peredaran harta. ya, memperluas peredaran harta. Nah, itulah hikmah, sudah cukup. Dan jangan lupa anak-anak, nanti sebagaimana yang kemarin, untuk jawaban yang didiskusikan tadi, mohon diisikan di LKPD. Untuk LKPD-nya nanti saya lewat. Dan jangan lupa anak-anak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat hormat kepada orang yang lebih tua, dan juga bersahabat dengan siapa saja. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti adalah uji pengetahuan atau uji kompetensi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.